الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد رب يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير بسندنا المتصل إلى إمام الجلالين رحمهما الله تعالى وقدس الله سرهما وأدام النفع بعلومهما وبركاتهما ونفعاتهما مداتهما وكراماتهما في الدارين آمين. Ali Imran ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uzkur, ingatlah olehmu wahai Muhammad, id qalat imra'atu Imran, ketika berkata istri Sayyidina Imran." Kalau antum lihat di dalam kitab Nahu Mutamimah bagian akhir ada bab wakaf. Nah, coba Dani lihat bab wakaf. Apa yang dilihat? Baca. Enggak ada wakafnya. Nah, jadi di situ dibahas bahasanya apabila ada isim mufrad yang di akhirnya tak, maka ditulis dengan tak marbutoh imro'ah. Kadangkala ada juga ditulis dengan tak panjang imro'at. Rahmatun, rahmat di bagian akhir, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat itu panjang-panjang, padahal idealnya adalah tamar buto. Sama di sini, iz qalat imra'atu Imran, imra'atu pakai ta panjang. Itu bukan berarti istri-istri, tetapi artinya istri satu. Ingatlah seketika berkata istri Sayyidatina Imran, istri Sayyidina Imran, nama beliau adalah Hana. Di dalam bintu Fakut, ya dalam Hana sudah putri dari Fakut. Beliau punya saudari perempuan namanya Isya, putri Fakut juga, nikah dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Sayyidina Imran termasuk sadat, orang-orang tinggi, pemimpin, pemuka masyarakat yang soleh. Dia punya hak takalluf, punya hak bicara, punya hak berpidato di atas mimbar Baitul Maqdis. Nama ayah beliau adalah Matan. Nah, itu biografi sedikit tentang Sayyidina Imran. Lama asinat, tatkala Hana telah tua, wastaqat lil waladi, dan dia pengen untuk punya anak.
fada'atillaha, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tua, dia pengen punya anak, doa kepada Allah. Wa ahassat, lalu dia merasa hamil, usia 60 tahun, enggak punya anak, lalu hamil. Saking senangnya, apa kata beliau? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu, aku bernazar, an aja'ala, bahwa aku peruntukkan, laka, bagimu, ma fi batni, sesuatu yang ada di perut aku, muharraran, arti muharraran itu dimerdekakan, maknanya atiqan, merdeka, khalisan, bebas, min sawagilid dunia, daripada kesibukan dunia, li khidmati baitikal muqaddas, untuk melayani rumahmu yang suci. Itu dia wakafkan anaknya untuk pelayanan Baitillah Al-Muqaddas atau Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah olehmu dariku. Innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar bagi doa. Antas sami'u lid-du'a, engkau maha mendengar bagi doa. Al-alim, maha tahu dengan niat-niat. Wa halaka Imran, meninggallah Sayyidina Imran, beliau waktu itu dalam keadaan hamil. Falamma wada'at Sah, maka tatkala dia telah melahirkan akannya anak, waladatha jariyatan, ia melahirkan akannya anak hal keadaan perempuan. Wakanat, dan ada ia istri dari Sayyidina Imran, tarju, berharap, ayakuna, bahwa ada ia anak ulaman laki-laki, karena kebiasaannya hanya laki-laki lah yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Perempuan itu kadang-kadang ada masanya dia tidak boleh masuk masjid. Maka harapan daripada istri Sayyidina Imran itu anaknya laki-laki. Lam yakun yuharrar, karena sesungguhnya tidak adalah anak yang dimerdekakan, tidak adalah anak yang dimerdekakan, maksudnya dibebaskan dari tugas-tugas duniawi khusus untuk melayani Baitul Muqaddas, kecuali laki-laki. Hanya laki-laki yang begitu. Maka nanti dalam pelayanan Baitul Maqdis itu banyak laki-laki yang diutus oleh keluarganya hanya 24 jam hidup di Baitul Maqdis, melayani, menjamu, beribadah, membersihkan dan sebagainya. Lalu Sayyidatina Maryam itu dibawa ke situ, maka ribut mereka semuanya, bising, mana pula perempuan menjadi pelayan Baitul Maqdis, nggak pernah ada, tapi kan nggak pernah dilarang, nggak pernah ada memang tidak, tapi kan nggak pernah dilarang. Qalat, berkata ia, ibu Sayyidatina Maryam, mu'taziratan, kadang beliau mengajukan keberatan, menyampaikan alasan. Apa kata beliau? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni wada'tuha untha,
sesungguhnya aku melahirkannya perempuan. Wallahu a'lamu, Allah Maha tahu, alimun, tahu, bima wada'at, dengan sesuatu yang ia lahirkan. Itu jumlah mu'tarat namanya, jumlah i'tirad. Rangkaian kalimat wallahu a'lamu bima wada'at itu bukan perkataan daripada ibu Sayyidatina Maryam, bukan perkataan daripada istri Sayyidina Imran. Itu intermezzo, jumlah muqtaridah. Itu jumlah i'tirad dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu qiraat itu dibaca dengan dhamma ta. Kalau dibaca dengan dhamma ta, berarti itu termasuk ucapan daripada istrinya Sayyidina Imran. Wallahu a'lamu bima wada'tu, Allah Maha tahu dengan apa yang aku lahirkan. Kalau wada'tu berarti enggak i'tirad itu. Berarti satu rangkaian doa Sayyidatina Hannah. Ya Rabbi inni wada'tuha unta wallahu bima a'lamu bima wada'tu. Ya Allah, aku lahirkan dia wanita, Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan. Jadi termasuk ungkapan Sayyidatina Hannah. Kalau kiraatnya wada'tu, tapi kiraat Hafaz dia bacanya wada'at. Kalau dibaca wada'at, dia termasuk firman Allah yang tidak termasuk kata-kata dari Sayyidatina Hannah. Walaysa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Yang namanya laki-laki tidak seperti perempuan. Kalau ada kerusuhan malam jam 3, perempuan dari kamar masuk ke lemari, bagaimana dia mau menjaga? Dia dari kamar masuk ke dalam lemari. Tapi kalau laki-laki, memang dia bisa keluar dari kamar walaupun dia tidak berani keluar rumah. Kalau laki-laki benaran, ada keluar rumah. Ketika Sayyidina Rasulullah, ketika di Madinah terjadi suara yang menakutkan, maka satu sahabat telah memacu kudanya. Ketika dia memacu kudanya ke arah suara, Nabi sudah balik daripada sumber cahaya. Dan Nabi nggak ada apa-apa, binang jatuh tadi. Kata sahabat itu, saya melihat Nabi meminjam kudanya Sayyidina Abi Thalha. Kuda pinjaman lagi, karena cepat geraknya Nabi itu. Nah, perkataan walaysa dzakaru kal untha ini pernah diungkapkan oleh ulama-ulama Mesir ketika siapa itu pembaharul Mesir? Rashid Ridha, Rashid Ridha. Ada satu lagi kan itu. Dia telah merubah sistem fakultas dari Jami' Azhar ke Jami'ah Al-Azhar. Dari duduk di bawah mengaji seperti ini ke kursi. Dari tanpa ijazah ke ijazah. Dari tanpa dasi ke dasi. Apa komentar pada alumni Jami' Azhar? Laisa dzakaru kal untha. Jami' masjid, jami'. Kalimatnya apa? Mudzakar. Kembali ke berubah menjadi kepada fakultas, jadi jami'ah. Maka hasil yang dihasilkan dari Jami' Azhar itu tidak sama dengan hasil yang dihasilkan dari
Jami'ah Al-Azhar. Imam Jalaluddin Al-Azhar, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu lulusan Al-Azhar. Oh, satu kelas saya dan mereka itu sama-sama Al-Azhar. Enggak, kamu Jami'ah. Mereka yang terdahulu itu di Jami'. Hasilnya memang beda. Walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, ungkapan itu adalah ungkapan Sayyidatina Hannah, istri daripada Sayyidina Imran, karena melahirkan anak wanita. Allati wahabat, wanita yang telah ia hibahkan. Li'annahu yuqsadu lil khidmati, sesungguhnya anak yang dihibahkan ditujukan untuk pelayanan, ditujukan untuk khidmat Masjid Baitul Maqdis. Wa hiya la tasluhu laha, dianya perempuan itu tidak pantas untuknya khidmat. Kenapa tidak pantas? Lidha'fiha, karena lemahnya perempuan, wa auratiha, dan auratnya perempuan, wa ma ya'tariha, sesuatu yang menimpanya perempuan, minal haidi wa nahwi, dari haid dan seumpamanya. Tidak punya kebebasan untuk melayani Baitul Maqdis. Tapi tetap aduan itu disampaikan dan beliau terima. Setelah diterima tetap dijalankan sesuai dengan niat. Anak beliau, putri beliau Sayyidatina Maryam, tetap diserahkan ke Baitul Maqdis. Beliau tidak mengambil manfaat sedikit pun daripada anak tersebut. Itu maknanya muharrara. Padahal itu adalah anak yang pertamanya dan anak yang terakhirnya. Nah, untuk bayangkan itu 60 tahun nggak dapat anak, lalu dapat, kemudian disumbangkan ke Baitul Maqdis. Bagaimana kira-kira dengan ketulusan hatinya Sayyidina Imran dan istrinya? Itu sebabnya di awal ayat dikatakan tadi, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dipilih oleh Allah keluarga Imran. Nah, kalau orang pilihan Allah ya begitu. Nah, kita kan nggak masuk pilihan. Nah, juga sih dipilih untuk belajar agama, dipilih sedikit untuk memikirkan agama. Nah, walaupun di samping itu lebih besar pada memikirkan perut. Nah, tapi tetap walaupun anak pertama, walaupun sudah ditunggu sekian lama, kemudian ketika hamil suami meninggal juga, betapa pentingnya bagi seorang ibu punya teman di rumah, anak wanita lagi. Suami dah meninggal pula, tapi karena nazar sudah pernah disampaikan, walaupun anak lahir tidak laki-laki, tapi tetap beliau jalankan nazar itu. Begitu apa? Alhamdulillah lahir perempuannya. Dan nazar kemarin untuk laki-laki, untuk masjid itu. Nah, karena sudah lahir perempuan, nggak jadilah bagus itu. Buat dia bilang bagus. Harus ditunaikan juga. Tetap harus ditunaikan. Maka ada bahasa wakaf anak, satu anak untuk agama. Mewakafkan satu anak untuk agama. Nah, orang-orang dulu mewakafkan anaknya untuk agama satu-satu. Tapi orang akhir-akhir ini yang paling bandel untuk agama. Masuk ke SMP nggak terima, swasta nggak terima, negeri juga nggak terima. Pondok lah kamu cocok ini. Itu untuk agama itu paling pokok utak tuh. Tuh orang sekarang ada juga. Jadi kalau
bagus-bagus tuh nggak masukkan ke agama, itu untuk fakultas. Wa inni samaituha Maryam, sesungguhnya aku memberi nama dia dengan Maryam. Wa inni u'idhuha bika, sesungguhnya aku melindungkan dia. Arti melindungkan dia, aku mintakan perlindungan untuknya, bika denganmu wahai Allah. Wa dzurriyyataha, dan keturunan-keturunannya, auladaha, anak-anaknya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Apa makna terkutuk? Matrud, diusir. Matrud tadi diusir dari surga. Nah, maka ketika ada tahnik atau ada orang minta doakan bayi kepadamu, kepada antum, pegang kepalanya, baca ayat ini. Tanya namanya itu, siapa namanya? Johan. Wa inni samaituhu Johan, wa inni u'idzuka biha, wa inni u'idzuhu bika, wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu kalau anaknya laki-laki, namanya Tetanus. Wa inni samaituha Titanus. Ada juga ulama katakan nggak usah tanya namanya, langsung saja baca ayat ini secara lengkap, hanya tabaruk dengan doa Sayyidatina Hana. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Oke. Jawa kan biasa tuh anak dibawa keliling-keliling juga potong rambut. Nah, nanti gambar juga deh. Tahu baca apa? Kau baca tadi itu enggak tahu. Pura-pura aja tadi. Garis baca. Tulis di luar. Bacaan ketika sentuh kepala anak bayi. Di dalam hadis, ma min mauludin yuladu illa masahu syaitan. Tidaklah dari seorang anak yang dilahirkan, melainkan menyentuh akannya oleh setan. Jika lahir langsung disentuh oleh setan. Hina yuladu, ketika dilahirkan. Ulama bilang dia tusuk pusatnya. Ketika lahir, tusuk pusat oleh setan. Faistahillu sarikhan, lalu dia bersuara kencang, baru uai. Itu pas setan nusuk itu. Nah, justru bunyi itulah yang dirindukan oleh orang tua, bunyi setan tuh. Kalau ada bayi lahir enggak suara dia, diam saja dia, itu bidan ribut, orang tua juga ribut. Suaminya menunggu dulu, kenapa enggak ada bunyinya? Baguslah enggak ada bunyinya, berarti anakmu tidak disentuh setan. Nah, ketika sudah berbunyi dan nangis, berarti sudah disentuh oleh setan dan bergembira semuanya. Berarti mereka bergembira dengan hasil kerja setan. Kecuali anak yang lahir yang tidak disentuh oleh setan, yaitu Sayyidatina Maryam dan putra beliau. Itu lahirnya enggak disentuh oleh setan. Ini tawaduk min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau juga lahir tidak diganggu oleh setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fataqabbalaha rabbuha, maka menerima akannya Sayyidatina Maryam oleh Tuhannya. Diterima wakaf anak daripada Sayyidatina Hana oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya qabila Maryam min ummiha,
Allah terima Sayyidatina Maryam dari ibunya. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkan akannya Sayyidatina Maryam nabatan hasanan, selaku tumbuh yang bagus. Seolah-olah pohon, maka ditafsirkan ansha'aha, membesarkan ia Allah akannya Sayyidatina Maryam bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Itu penafsiran dari ayat wa ambataha nabatan hasanan. Penafsirannya Allah adalah Allah tumbuhkan Sayyidatina Maryam dengan akhlak yang baik. Jadi Sayyidatina Maryam tidak pernah membangkang, nggak nangis-nangis dia, nggak rewel, nggak minta balon, nggak minta mainan. Baik akhlaknya begitu. Itu benar begitu kan? Beli mainan nggak? Enggak Pak, enggak mainan, cuma saja uang. Nggak pernah minta mainan dari kecil sama orang tua. Kawannya beli mobil-mobilan, dia nggak pernah minta. Nampak kawannya pakai sepatu berlampu, dia juga nggak mau minta. Dibelikan pun nggak mau dia, sandal jepit saja. Itu akhlak yang baik dari Sayyidatina Maryam. Nggak ada tuh makhluk lain seperti itu, hanya Sayyidatina Maryam saja yang dikatakan saja itu dari kecil. Padahal di apa itu bikin malu orang tua, cepat main, santai aja anaknya nih, main. Pas lewat tempat jualan mainan, oh langsung minta dia tidur di tanah ya, angkat kaki ya, akhirnya terpaksa dibelikan. 6. Biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan, Allah tumbuhkan Sayyidatina Maryam dengan akhlak yang baik. Fakanat, maka ada ia Sayyidatina Maryam tambutu fil yaum, berkembang dalam satu hari, kama yang butul mauludu fil am, sebagaimana berkembangnya anak dalam setahun. Bayangkan, sehari usianya itu seperti setahun bayi lain. 2 hari usianya ada kayak 2 tahun bayi lain. 7 hari, oh sudah bisa dia melayani Baitul Maqdis. Wa atat biha ummaha, dan datang wa atat biha ummuha, dan datang dengannya Sayyidatina Maryam oleh ibunya, oleh bundanya, li ahbar, bagi pendeta-pendeta Sadanah Baitul Maqdis. Sadanah itu kayak bahasa Bogor, bahasa Sunda. Seperti itu. Sadanah, Dayana. Di dalam ada terjemahannya. Lam mim nun, penjaga pintu, penjaga. Nah itu penjaga. Li ahbar, pendeta-pendeta, penjaga Baitul Maqdis. Datanglah ibu Sayyidatina Maryam, membawa Sayyidatina Maryam diserahkan ke pendeta-pendeta penjaga Baitul Maqdis. Faqalat, maka berkata ia Sayyidatina Maryam, ya. Maka berkata ia, ibu Sayyidatina Maryam, dunakum, menjauh kalian. Ini adalah nadhirah, wanita yang sudah dinazarkan. Fatanafasu, lalu mereka rebutan padanya. Rebutan.
biar saya ngurus, biar saya di kamar saya tinggalnya. Itu adalah khatib dari Baitul Maqdis. Ketika Sayyidatina Maryam diperebutkan untuk dijaga oleh pendeta-pendeta Baitul Maqdis, berkatalah Nabi Zakaria. Apa hubungan Nabi Zakaria dengan Sayyidatina Maryam? Keponakan istrinya, bukan keponakan Nabi Zakaria, tapi keponakan istrinya. Istri Nabi Zakaria dengan bunda Sayyidatina Maryam itu adik kakak. Berkatalah Nabi Zakaria, ana ahaqqu biha, saya lebih berhak dengannya Maryam, saya lebih hak ngurus. Lianna khalataha indi, karena bibinya adalah istriku. Faqalu, mereka bilang tidak, nggak boleh, tidak boleh sampai kita berundi, naqtari'a, sampai kita buat undian. Fantalaku, undiannya bukan undian recehan gak sekarang, tulis nama dan botol kemudian digoyang-goyang ambil satu, bukan begitu. Undiannya adalah pulpen dilemparkan ke sungai, maka pulpennya yang menyongsong air, nah itu yang menang. Pakai karomah itu. Gitu dulu malam tuh. Ya Allah, pulpen saya biar saya melawan arus. Nah, sekarang bawa pensil tuh, bawa ke sungai itu, lemparkan. Kemana dia pergi? Nah, pasti ke bawah. Nah, sekarang yang menang dalam undian itu adalah pulpennya naik ke atas. Ya lari ke atas. Itu pilihan Allah yang bisa begitu. Atau bantuan dukun, bantuan jin. Di situ belum ada lagi perdukunan. Nah, berkatalah Nabi Zakaria, saya lebih berhak. Kata mereka, nggak boleh, sekali kita undi dulu. Akhirnya pergilah mereka berjumlah 29 orang. Famtalaku, pergilah mereka, wahum, mereka berjumlah tis'atun wa isrun, 9 dan 20, yaitu 29 orang. Kemana dia pergi? Ke Sungai Ardan. Apa nama itu? Sungai Ardan itu sungai yang masih mengalir sampai hari ini. Masih ada sungai itu, belum lagi tertimbun. Wa alqaw aqlamahum, mereka buang pulpen mereka, pena mereka, jangan kebayang antum pena kita sekarang. Pena mereka itu mirip dengan pena tukang kaligrafi yang dari kolom tuh, batang kolom namanya. Di mana bisa didapatkan tuh? Itu aklam. Jadi para imam-imam pengarang kitab itu setiap kali ngarang itu dipotong dan potong lagi. Harang udah tumpul, potong lagi, celup lagi. Sudah patah, ganti lagi. Sehingga kata riwayat dalam kitab-kitab mereka bernazar, mereka berwasiat, kalau saya meninggal di hari dingin, tolong panaskan air mandi saya dengan potongan pena saya ini. Bisa memanaskan air mandi. Berapa banyak itu potongannya? Begitu gambaran yang digambarkan bagaimana banyaknya karangan daripada ulama-ulama dulu. Yang kayak antum lah. Berapa pensil habis sama belajar? Ada? Habis itu hilang. Nah, mereka lemparkan pena-pena mereka ala dengan catatan annaman sabata qalamu fil ma'i, sesungguhnya seseorang yang tetap penanya dalam air, nggak ikut arus, nggak tenggelam ke bawah, tetap di permukaan air. Wasa'ida, dan dia naik ke atas jalan. Bahwa aula biha,
maka dianya seseorang itu lebih layak dengannya mengurus Sayyidatina Maryam. Pas dilemparkan semua pena, fasabata, maka tetaplah penanya Nabi Zakaria alaihissalam. Fa'akhazaha, maka beliau ambil akannya Sayyidatina Maryam. Wabana, dan beliau bangunkan, beliau buatkan laha, untuknya Sayyidatina Maryam, ghurfatan, satu kamar di dalam masjid, bisulami, dengan pakai tangga. Di kamarnya itu tinggi, karena di situ pakai tangga. La yas'adu ilaiha ghairuhu, tidak boleh naik kepadanya kamar selainnya Nabi Zakaria. Membayangkan Sayyidatina Maryam itu siapa pelayannya? Nabi pelayannya. Itu Sayyidatina Maryam itu wanita pilihan, Nabi yang melayaninya. Dan Nabi Zakaria, mukjizat beliau adalah bertukang. Nah, Nabi Zakaria itu mukjizatnya bertukang, karena mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan keahlian kaumnya. Wa kana ya'tiha, adalah Nabi Zakaria mendatangi ia akannya Sayyidatina Maryam, membawakan ia akannya Sayyidatina Maryam, bi'akliha, dengan makanannya, wasyurbiha, dan minumannya, waduhniha, dan minyaknya. Ketika dilayani, fayajidu, maka mendapati ia Nabi Zakaria indaha, bersamanya Sayyidatina Maryam, faqihatas sayfi fis syita wa faqihatis syita fis sayf, buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Pokoknya yang nggak ada di pasar itu yang ada di situ. Nah, sekarang musim apa? Nggak tahu musim apa kita. Musim minyak goreng kan? Musim apa sekarang? Misalnya bulan ini musim durian, bulan besok musim nggak tahu lah musim apa. Yang jelas di Palestina itu ada buah-buahan yang musim dingin lain buahnya, musim panas lain buahnya. Musim dingin nggak akan jumpa buah itu, musim panas baru dia jumpa. Jadi buah itu per musim, lain musimnya lain buahnya. Tapi yang ditemukan di kamar Sayyidatina Maryam justru buah-buahan yang tidak ada di musimnya. Nah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa kaffalaha Zakaria, menanggung, mengurus akannya Sayyidatina Maryam oleh Nabi Zakaria. Apa makna kaffalaha? Dhammaha ilaih, dhammaha ilaih, mengambil ia Nabi Zakaria akannya Sayyidatina Maryam kenya. Kenya itu artinya bertanggung jawabnya. Dalam satu qiraat dengan tasdid, yaitu tasdid berarti qiraat yang sini nih, kaffalaha, dan menasabkan Zakaria. Mamdud atau maksur, salah. Dalam satu qiraat dengan tasdid dan nasab, nah itu kaffalaha, tasdid dan nasab. Zakaria boleh mamdud, boleh maksur. Apa makna mamdud? Pakai hamzah. Wa kaffalaha Zakaria, itu mamdud ini, pakai hamzah mamdudah, atau maksur, isim maksur seperti itu. Zakaria tanpa huruf hamzah, dua qiraat, boleh Zakaria, boleh Zakaria.
fa'ilnya adalah Allah. Nah, Allah fa'ilnya. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali masuk menjumpai atasnya Sayyidatina Maryam oleh Nabi Zakaria akan mihrab yang dimasukkan di situ bukan mihrab bagian depan masjid, tapi maksudnya adalah ghurfah, kamar yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria khusus untuk Sayyidatina Maryam. Wa hiya asraful majalis, itu adalah semulia-mulia tempat duduk. Semulia-mulia tempat duduk. Wajada indaha, mendapati ia Nabi Zakaria bersamanya Sayyidatina Maryam akar rezeki. Nah, rezeki yang disebutkan itu sudah disarah oleh Imam Jalalain tadi. Buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Berkatalah Nabi Zakaria, hai Maryam, Anna itu artinya min aina laki hada, dari mana kamu dapatkan ini? Ini dari mana ini? Kok bisa ada dia? Ini kan buah musim kemarin, musim panas kemarin Pak, masih ada di musim dingin. Kamu punya kulkas yang nyimpannya? Tidak ada kulkas di zaman itu. Qalat, berkata ia Sayyidatina Maryam, dia masih kecil. Apa kata beliau? Huwa min indillah. Ini semua dari sisi Allah. Ya'tini bihi minal jannati, ia bawakan kepadaku dengannya buah-buahan dari surga. Sekarang kalau kita usia 60 tahun pun belajar akidah tiap hari, akidah aja materinya, nggak akan sampai kepada maqam wa min indillah. Nggak sampai itu. Gamis dari siapa? Ada orang nggak dikenal ngasih. Ini banyak wa min indillah. Artinya dapatnya sesuatu itu pasti lewat tangan orang, yang langsung tanpa ada tangan orang itu tuh. Ada jumpa nggak? Hah? Berapa kantong ada uang aja? Nggak pernah dimasukin, cuman ada uang di dalam. Pernah? Nggak pernah. Lewat orang ngantarin ada, orang ngantarin, orang ngasih, kita jumpakan macam-macam. Itu ada. Tapi yang langsung tiba-tiba ada aja di kamar deh. Nggak ada. Belum sampai makam itu. Tapi para masyayikh sebagian ada. Ketika datang tamu dari Indonesia, rogoh kantongnya keluar rupiah. Pokoknya mata uang yang keluar di kantongnya itu sesuai dengan tamu yang datang. Itu ajaibnya. Sama yang kiri waktu di kemarin di Medan, anak kita dari Indonesia keluar rupiah. Sama kan? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki orang-orang yang Allah mau dengan tanpa hisab. Gak pakai hitungan. Maksudnya rizqan wasi'an, rezeki yang luas bila tabaatin, dengan tidak ada capek. Nah, itu maknanya rezeki tanpa hisab. Rezeki luas tapi nggak capek. Hunalika, di saat itu. Hunalika, di saat itu. Lamma ra'a Zakaria dzalik, tatkala melihat oleh Nabi Zakaria akan hal demikian, wa alima, beliau yakin, annal qadira alal itsyani bisyai' fi ghairi
hinih qadirun alal itsyani bil waladi alal kibar wa kana ahlu baiti inqaradu. Nabi Zakaria meyakini sesungguhnya zat yang mampu, annal qadira, sesungguhnya zat yang mampu, alal itsyan, untuk mendatangkan bisyai'i, dengan sesuatu, fi ghairi hinih, pada bukan waktunya. Zat yang mampu mendatangkan sesuatu pada bukan waktunya. Buah musim panas Allah datangkan pada Sayyidatina Maryam di musim dingin. Buah musim dingin didatangkan di musim panas. Ketika Nabi Zakaria lihat, baru beliau menaruh keyakinan Allah yang mampu mendatangkan sesuatu bukan pada waktunya. Qadirun, itu mampu, alal itsyan, untuk mendatangkan, bil waladi, dengan anak, alal kibari, dalam usia tua. Dan adalah keluarga ahlu baitnya Nabi Zakaria sungguh sudah punah, inqaradu, sudah punah. Nabi Zakaria enggak ada saudara lagi, saudara istrinya sudah tidak bersuami lagi, Imam Masjidil Baitul Maqdis sudah meninggal. Nah, maka beliau berdoa waktu itu. Da'a Zakaria Rabbah, berdoalah Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Lamma dakhalal mihrab, tatkala beliau masuk mihrab, lissalati, untuk salat di tengah malam. Nah, masuk ke mihrab, ke tempat peribadatan beliau, di tengah malam beliau doa. Doanya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka, min indika, dari sisimu, keturunan yang baik. Apa maksud keturunan yang baik? Waladan salihah, anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar. Bukan hanya mendengar, tapi maksudnya mujibu, maha mengabulkan doa. Engkau zat yang maha mendengar, artinya mengabulkan doa. Ketika doa Nabi Zakaria selesai dilantunkan, langsung nggak ada waktu itu, waktu jedahnya sedikit. Panadatul malaikatu, maka menyeru akannya Nabi Zakaria oleh malaikat. Malaikat yang dimasukkan di situ adalah malaikat Jibril, karena beliaulah pengantar antara Allah dan nabi-nabi. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dianya Nabi Zakaria sedang berdiri, yusalli, mengerjakan solat, di mihrab. Mihrab maksudnya di masjid. An, bahwa, artinya bi'an, dengan bahwa. Dalam qiraat yang lain dengan kasrah, bi'inna. Ini kan annallah, annallaha yubashiruka. Qiraat yang lain innallaha. Kalau pakai inna itu tadinya qala. Qala, berkata dia Allah, innallaha yubashiruka. Tapi kalau nggak ada qalanya, maka bacanya anna. Kalau anna berarti takdirkan bi anna, dengan bahwa sesungguhnya Allah yubashiruka, telah memberi berita gembira kepadamu. Sesungguhnya Allah telah memberi berita gembira kepadamu. Di situ juga dua qiraat, boleh musaqqal, boleh mukhaffaf. Innallaha yubashiruka, musaqqal itu. Boleh mukhaffaf, innallaha yubashiruka. Absyara yubashiru, basyara yubashiru.
Bi Yahya, dengan Yahya. Nah, kamu dapat anak dari Allah, namanya langsung Allah kasih, yaitu Yahya. Musaddiqan, hal keadaan anak membenarkan, bi kalimatin, dengan kalimat. Maksudnya apa? Kainatin, dengan semua yang terjadi dari Allah, dengan sesuatu yang terjadi dari Allah, dengan kejadian yang terjadi dari Allah. Apa maksud kejadian yang terjadi dari Allah itu? Maksudnya adalah dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Isa adalah Ruhullah. Jadi anak kamu itu lahir, namanya Yahya. Dia meyakini kebenaran Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah yang benar, bukan hasil zina. Walaupun tidak ada ayatnya, tapi itu betul ruh dari Allah. Lalu kenapa Nabi Isa dikatakan bi kalimah? Kenapa Nabi Isa itu disebut dengan kalimah? Summiya kalimah, disebut Nabi Isa dengan sebutan kalimat karena Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun. Akan disebut dengan kalimatullah. Nabi Isa kalimatullah wa ruhullah. Kenapa Nabi Isa disebut kalimatullah? Karena Nabi Isa itu tidak ada proses biologis. Dia pakai instan, langsung dari Allah mengatakan kun, jadilah kamu di perut Sayyidatina Maryam, langsung jadi di dalam. Wasayyidah. Nah ini dalil mengatakan Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri menyebut Nabi Yahya itu Sayyidah. Apakah Nabi Muhammad tidak layak? Sangat layak sekali. Ketika Nabi Yahya disebut oleh Allah dengan Sayyidah, berarti Rasulullah lebih layak dengan sebutan Sayyidah. Maka kita bacalah Allahumma salli ala Sayyidina. Itu dalilnya. Sayyidah itu maksudnya apa? Matbu'an, orang yang diikuti. Itu mana Sayyidah? Orang yang diikuti, pemimpin kami, penghulu kami, orang yang kami ikuti gaya hidupnya, orang yang kami ikuti tuntunan agamanya. Wa hasura, Nabi Isa itu hasura. Mana hasura? Adalah manu'an minan nisa, dipelihara dari wanita. Enggak pernah Nabi Isa itu jatuh cinta. Manu'an, tiga galau, insyaallah. Nabi Isa enggak pernah. Beliau hasura, dipelihara dari wanita. Enggak ada di benak Nabi Isa itu bisa jumpa perempuan tadi di pasar, tukang buah. Allah lupa bayangkan, ingat-ingat pada 7 tahun yang lalu. Nabi Isa tidak Sayyidah, maka Nabi Isa, Nabi Yahya Sayyidah wa hasura. Nabi Yahya itu terpelihara dari wanita. Wa Nabiyya, beliau termasuk jadi nabi nanti. Minas salihin, dari orang-orang saleh. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Nabi Yahya lam ya'mal khati'atan, tidak pernah melakukan dosa sekalipun, tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Walaupun dalam kategori Nabi semuanya maksum kan? Nabi semuanya maksum. Tapi Nabi Musa pernah nampar orang sampai mati. Itu mana khati'ah namanya. Walaupun itu tidak dianggap dosa, tapi sudah dianggap kategori khati'ah. Tapi Nabi Yahya nggak pernah. Walam yuham yahumma biha. Beliau tidak pernah kepengen dengannya kejahatan.
walam yahumma biha, dan dia tidak pernah berniat atau kepengen dengannya kejahatan. Ingat dengan surah Nabi Yusuf, ayatnya falamma ahamma bihi wa hamma biha. Tuh. Falamma hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, itu bayangannya seperti apa? Seperti kita puasa Ramadan, kemudian haus sekali kan, dan nampak jus dingin sekali, lihat gitu. Akan diminum nggak kira-kira? Nggak, kepengen nggak? Iya, minum nggak? Nah, itu hamman. Nabi Yahya nggak pernah begitu sama sekali, nggak pernah sama sekali. Kepengen buat jahat aja nggak pernah. Walaupun Nabi itu tidak akan pernah berbuat kejahatan, tapi pengen itu muncul. Nah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Oh, kalau Sulaikha bukan hammat bihi lagi. Nah, hammamat bihi. Sehingga ketika dia minta pertanggungjawaban, susah dia ngakui. Karena susahnya mengakui, maka Allah pikir redaksi yang susah dibaca. Qad hasal haq. Kenapa digunakan hasal haq? Padahal qad tabayyana al-haq, sungguh sudah terbukti kebenaran. Tabayyana mudah diucapkan, tapi Allah pilih hasal supaya orang membacanya menyadari perasaan Sulaikha waktu itu. Bagaimana dia bisa mengakui kebenaran, berat sekali untuk bicara. Digunakanlah redaksi hasal. Nah, itu ilmu balaghah, balaghatul Quran. Ya Rabbi ya Karim. Nah, itu keistimewaan daripada Nabi Yahya. Beliau tidak pernah melakukan khati'atan, dan beliau tidak pernah teringin untuk melakukan khati'atan. Qala, berkata ia, Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, anna kaifa, bagaimana, yakunuli, ada bagiku, gulamun anak, ay waladun anak, wa qad balaghaniyal kibaru, sungguh telah sampai kepada aku oleh usia tua. Tua bagaimana? Tua balagat nihayatas sinni, dia telah sampai ke puncak usia. Puncak usia. Kakek-kakek usia 60 tahun kalau nikah dia bisa punya anak lagi, Ismail. 90 tahun diragukan Ismail. Tapi kalau udah puncaknya nggak bakalan lagi. Berapa itu? Mi'atun wa isrina sana, 120 tahun. Nggak mungkin lagi. tahun. Wa mraati akhir, istri saya mandul. Balagat samaniatan wa tis'ina sana, telah sampai usia 99 tahun. Berapa beda usia? 21 tahun. Nah gitu. Dari beda usia 21 tahun. Abu Bakar berapa usia? 19. Betul belum lahir calon antum. Nah, sabarnya dulu, belum lahir calon. 2 tahun lagi baru lahir. Ya kan? Nah, tunggu dia 15, berarti 16 tahun lagi baru boleh nikah. Nah, 17 tahun lagi lah. Karena bedanya berapa? 21 tahun bedanya. 21 tahun beda usia. Berarti ketika antum usia 21 nanti, dia baru lahir. Kan mungkin nikah langsung? Nunggu dulu 17. Nah, belum aturan negara 17. Aturan ahbab 16 sudah jadi. Enggak ada aturan ahbab 15. Nah, tambah 2 tahun berarti
17 tahun lagi, masih lama kan? Makanya berhenti. Begitulah skenario Allah dulu. Kalau begitu skenario Allahnya, maka tidak mungkin dirubah. Tapi gak usah khawatir, Allahu yaf'alu ma yasha. Allah bisa melakukan apa saja yang Allah mau. Allah melakukan apa saja yang Allah mau. La yu'jizuhu anhu syai'un. Tidak akan melemahkan akannya Allah darinya melahirkan anak dari dua orang tua renta oleh apapun. Wali izhari hadhil qudratil azimah, dan tujuannya untuk menampakkan ini kekuasaan Allah yang agung, untuk menampakkan kekuasaan yang agung, mengilhamkan akannya Nabi Zakaria. Allah ilhamkan akannya Nabi Zakaria akan pertanyaan supaya dijawab dengannya pertanyaan. Padahal doa Nabi Zakaria tersebut itu bersumber dari keyakinan setelah melihat perkara ajaib. Kalau sudah melihat perkara ajaib, kenapa Nabi Zakaria masih bertanya? Sengaja Allah ilhamkan pertanyaan itu kepada Nabi Zakaria supaya nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi umat sekarang, bagi umat akhir zaman. Kalau Nabi Zakaria nggak bertanya waktu itu, tahukah kita istrinya mandul? Tahukah kita Nabi Zakaria itu udah tua? Nggak tahu. Tapi sengaja diilhamkan oleh Allah untuk pelajaran bagi umat akhir zaman, supaya umat akhir zaman itu tahu bahasanya Allah Maha Berkuasa melakukan apa yang Allah mau. Jangan terlalu terpaut dengan keadaan yang ada, atau jangan terlalu percaya diri dengan keadaan yang ada, lalu tidak peduli dengan kekuasaan Allah. Kata Jepang, gempa lah kata Jepang, saya sudah siapkan bangunan anti gempa. Datang gempa, roboh anti gempa. Seperti pembangkangan daripada kaum Sabak. Bendungannya dilobangi oleh manci, pelihara tikus. Lepas itu datang manci 2 kali lebih besar pada tikus, daripada kucing. Akhirnya kucingnya lari. Nah, ternyata itu kucing Persia yang takut sama tikus. Nah, coba kucing kampung taruh situ. Itu dia. Walamma, coba itu taqat. Walamma taqat nafsuhu, tatkala rindu jiwanya Nabi Zakaria, tatkala rindu jiwanya Nabi Zakaria kepada segera sesuatu yang diberikan berita gembira dengannya, pengen cepat sekali. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda. Jadikan bagiku satu tanda, artinya tanda di atas kehamilan istriku. Coba berikan kepada saya tandanya. Apa dia tanda dia sudah hamil? Qala, berkatalah Nabi Zakaria, ayatuka alaih, tanda buat kamu atasnya kehamilan istri, alla tukalliman nasa salasata ayyam, bahwa kamu tidak bisa bicara dengan manusia selama 3 hari. Allah tukalliman nas, bahwa kamu tidak bisa bicara dengan manusia, artinya tamtani'u min kalamihim, kamu mencegah diri, kamu menahan diri dari berbicara kepada mereka dengan sebalik zikrullah. Waktu orang bicara nggak sempat jawab dengan lisan, jawab dengan isyarat saja.
karena beliau sibuk dengan zikir. Berapa lama? Salasata ayam, 3 hari, bilayaliha, bersama malam-malamnya. 3 hari 3 malam, kecuali romza, artinya isyaratan, isyarat. Nah, kamu hanya bisa bahasa isyarat. Wadhkur rabbaka katsira, ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Wasabbih, sabbih di sini artinya sholli, salat sunatlah kamu, bil asyiyi, di waktu sore, wal ibkari, dan di waktu pagi. Apa maksud sore di situ? Awakhiran nahar, di akhir-akhir siang. Apa pula maksud ibkar? Awailuhu, di awal-awalnya siang, sore dan pagi. Jadi itu tentang perjalanan hidup Nabi Zakaria sepintas. Kemudian kita beralih kembali kepada cerita Sayyidatina Maryam yang tadi sudah kita tinggalkan di mana? Dalam kamar. Nah, di Baitul Maqdis. Wazkur, ingatlah olehmu wahai Muhammad, idz qalatil malaikatu, ketika berkata oleh malaikat. Malaikat yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril, datang ke dalam kamar Sayyidatina Maryam yang sengaja dikunci dari dalam, yang pakai tangga untuk naik ke situ. Tangganya pun dihalangi, hanya boleh naik Nabi Zakaria. Tapi tiba-tiba langsung ada laki-laki di kamar itu. Dari mana dia maksudnya? Padahal dia dikunci. Masuk malaikat Jibril di situ. Bolehkah malaikat Jibril masuk ke kamar wanita? Hah? Ya boleh, itu tidak ada masuk. Malaikat itu punya syariat. Nggak ada syariat bagi malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu. Masuk malaikat, apa kata malaikat? Ya Maryamu, wahai Maryam, Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Ikhtaraki, Dia telah memilihmu. Wa tahharaki, Dia telah mensucikanmu. Min masisir rijal, dari sentuhan laki-laki. Kalau wanita mau mempelajari ayat ini, nggak mau kawin dia. Kenapa? Keistimewaan Sayyidatina Maryam itu suci dari sentuhan laki-laki. Berarti sentuhan laki-laki itu najis. Allah sucikan kamu dari sentuhan laki-laki. Berarti sentuhan laki-laki itu najis. Apa buktinya najis? Mandi dia. Wastafaki, dan Allah memilih kamu. Dan Allah memilih kamu ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita seluruh alam. Artinya ahli zamanik, wanita-wanita yang tinggal di zaman kamu. Sayyidatina Maryam itu pada maqam yang paling di atas dari seluruh wanita seluruh dunia di zaman beliau hidup. Ya Maryam uqnuti, wahai Maryam, beribadahlah kamu, taatlah kamu, li rabbiki, kepada Tuhanmu. Uqnuti ay ati'ihi, taati olehmu akannya Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah kamu. Warka'i, rukuklah kamu. Ma'arrakin, bersama orang-orang yang rukuk. Artinya salli ma'al musallin, solatlah kamu bersama orang-orang yang solat. Nah, maksudnya bagaimana?
Sayyidatina Maryam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk tidak lagi beribadah di kamarnya, tapi bergabung beribadah di dalam Masjid Baitul Maqdis. Ikut jamaah di situ. Maka marahlah para ahbar yang lain. Wanita ngapain pula masuk di sini? Gak tahu dia, itu wanita pilihan yang sudah dinaikkan makamnya oleh Allah. Itu mana sholli ma'al musalli. Zalikal mazkur, demikian yang diceritakan tadi, demikian yang telah disebutkan tadi, min amri Zakaria, dari cerita Nabi Zakaria dan dari cerita Sayyidatina Maryam, min amba'il ghaib, itu termasuk berita-berita gaib. Berita-berita gaib. Akhbari ma ghaba anka, cerita-cerita perkara-perkara yang jauh dari kamu. Berapa ratus tahun itu? Cerita ratusan tahun yang lalu Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara jelas dan benar. Kita pergi kepada seseorang pengen dengar cerita sedikit saja, nggak bisa lagi diceritakan. Sama anaknya kita dengarkan ceritanya, nggak tahu juga diceritakan. Saking nggak taunya apa kata dia panjang kalau diceritakan. Nggak tahu berarti kan? Cerita panjang ceritakan banyak apa? Ceritakan pendek, penting-penting saja. Apalagi kita tanya sama orang lain, nggak tahu dia ceritanya. Padahal baru 40 tahun yang lalu, baru 50 tahun yang lalu. Nah, nuhihi ilaik, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ma kunta ladaihim, tidak adalah kamu bersama mereka. Kamu tidaklah bersama mereka. Kapan itu? Ketika mereka mencampakkan pena-pena mereka. Il yulquna aqlamahum, ketika mereka mencampakkan pena-pena mereka fil ma'i, di dalam air. Air apa Riki? Sungai apa? Sungai? Nama sungainya apa? Sungai Ardan. Di mana itu? Palestina. Dan simpang tinju, ini ada sungai. Ketika mereka mencampakkan pena-pena mereka fil ma'i, dalam air, yaitu sungai Ardan, yaqtari'una, mereka mengundi, melakukan undian, liyazhara lahum, supaya jelas kepada mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, siapakah di antara mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka pendeta. Berapa orang? 29 orang. Yakfulu ay Rabbi, yang akan merawat Sayyidatina Maryam. Nah, kamu gak ada waktu itu, tapi kamu tahu ceritanya. Itulah cerita-cerita yang Allah wahyukan kepadamu, bukti kamu itu adalah Nabi. Nah, ketika Nabi bercerita, baru orang-orang Yahudi, mana tahu dia? Kita nggak pernah cerita sama orang lain, mana dia tahu? Ini bukti bahasanya meyakinkan Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah. Tapi karena Yahudi yang besar kepala itu tetap nggak terima, pasti dia belajar itu dari orang-orang lain. Dia dengar itu. Nah, wa ma kunta ladaihim, tidak juga kamu bersama mereka, id yahtasimun, ketika mereka bertengkar, ketika mereka berselisih, fi kafalatiha, di dalam mengurusnya Sayyidatina Maryam. Kenapa bertengkar merebutkannya? Karena Sayyidatina Maryam anak dari imam mereka.
Fata'rifu dzalik, lalu kamu tahu hal itu. Fatukhbiru bi, lalu kamu bercerita dengan hal tersebut. Innama araftahu min jihatil wahyi, hanya saja kamu mengetahui hal tersebut itu dari sisi wahyu, supaya mereka meyakini kamu itu nabi. Buktinya kamu bisa bercerita tentang perkara yang tidak kamu saksikan ribuan tahun yang lalu. Uzkur, ingatlah olehmu wahai Muhammad, idh qalatil malaikatu, ketika berkata malaikat, yaitu malaikat Jibril, hai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, dia telah memberi berita gembira kepadamu, bi kalimatin min, dengan satu kalimat dari Allah, artinya anak. Nah, Ihsan, kenapa Nabi Isa disebut kalimat dari Allah? Karena Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun, tanpa proses biologis. Ismuhu, namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Khatabaha binisbati ilaiha tambihan ala annaha taliduhu bila abi. Khatabaha, berbicara ia malaikat akannya Sayyidatina Maryam, binisbatihi, dengan menisbahkannya Nabi Isa, ilaiha, kepadanya Sayyidatina Maryam. Langsung malaikat bilang namanya adalah Isa putra Maryam. Kenapa disebut putra Maryam tidak kepada ayahnya? Tambihan itu untuk memberitahu atas sesungguhnya Sayyidatina Maryam taliduhu, akan melahirkan akannya Nabi Isa dengan tanpa bapa. Itu gunanya kenapa malaikat Jibril langsung sebut Isa putra Maryam, supaya memberitahukan pada Sayyidatina Maryam, yang anak yang kamu lahirkan ini enggak pakai bapa. Kenapa? Karena kebiasaan laki-laki itu dinisbahkan mereka kepada bapak mereka. Bin itu ke bapak biasanya, bukan ke ibu. Nah, zalikal mazkur, itu sudah. Wajihan maknanya zajahid. Isa itu nanti memiliki wibawa, zajahid, memiliki pengaruh di dunia dengan kenabian, dan juga memiliki pengaruh nanti di akhirat dengan syafaat dan darajat yang tinggi. Karena Nabi Isa termasuk daripada ulul azmi minar rusul wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muqarrab, bukan muqarrib. Kalau muqarribin orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau muqarrabin dia didekatkan kepada Allah. Maknanya didekatkan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah itu atas dasar kehendak Allah. Ditarik dia untuk jadi dekat kepada Allah. Nah, itu untuk para anbiya, para rasul. Maka di antara orang-orang manusia biasa itu juga ada orang-orang yang ditarik dirinya kepada Allah. Tapi bahasanya bukan muqarrabin, bahasanya majdzub. Majdzub itu ditarik. Oh, ke sini kamu. Nah, ketika ditarik perasaannya kepada Allah, dia tidak tahu lagi di alam sekitarnya. Nah, sehingga orang bilang dia gila. Sebetulnya dia adalah
wali. Namanya wali majdub. Dia menjadi wali tidak lewat riyadhah, tidak lewat latihan rohani, tapi langsung diambil hatinya oleh Allah. Sehingga orang bilang dia kayak orang linglung begitu. Wa yukallimun nas, dia bisa berbicara dengan manusia fil mahdi, di dalam ayunan. Artinya tiflan, waktu kecil, qabla waqtil kalam, sebelum waktu bicara. Kita juga bisa bicara waktu di ayunan. Dari ayunan agak besar sedikit masuk situ, bisa untuk bicara. Wa kana wa yukallimun nasi fil mahdi. Ini termasuk orang yang bicara di ayunan. Ayunan mana itu? Ayunan di taman. Taman mana ada ayunan sini? Duduk di ayunan itu mulai bicara dia. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Fil mahdi di situ bukan maksudnya dia bicara di ayunan. Semua orang bisa bicara di ayunan. Bagi orang-orang anak-anak yang sudah dewasa pun dibuatkan ayunannya. Tapi maksudnya bukan ayunannya, tapi usia di dalam ayunan. Bukan waktunya bicara, dia ada bicara. Ada 3 bayi yang bicara waktu kecil. Siapa saja? Abu Bakar? 3 bayi yang bicara waktu kecil. Nabi Isa. Enggak, siapa lagi? Nabi Isa tuh gak jawabannya itu. Nah, sudah di sini. Pas main? Nggak tahu juga. Astagfirullah. Saksi Nabi Yusuf alaihissalam, bayi. In kana qamisuhu qudda min kubulin itu menduburin dulu. Min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya robek di depan, berarti benarlah tujuan wanita itu. Benar dia berarti. Nah, Yusuf itu yang bohong. Tapi kalau bajunya robek di belakang, nah, Yusuf yang benar, dia yang salah. Kenapa begitu? Hah? Kalau robek di belakang berarti dia dikejar. Nah, lalu ternyata dilihatlah bajunya robek di belakang. Diam ya, jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia kita nih. Untuk menutupi malu, masukkan aja dalam penjara. Begitu. Yang salah majikan, yang benar pembantu. Yang masuk neraka, yang masuk neraka, masuk penjara, tetap yang pembantu. Itulah hukum pemerintahan. Dulunya begitu. Nggak ada itu yang pejabat masuk kalau berlawan yang lebih tinggi. Tetap aja salah yang kecil. Yang ketiga yaitu saksi jurej. Nah, jurej. Ketika jurej, dia sedang ibadah di tempat ibadahnya, panggil ibunya. Dia bilang, ibadah saya atau ibu saya? Ibadah aja dulu. Besok panggil lagi, sedang lagi sholat, dia bilang ibadah aja dulu. Ketiga dipanggil lagi, apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan dia sebelum dia melihat muka pelacur. Tuh. Akhirnya pelacur bikin kerja di tempat kandang kambing, sama pengembala kambing. Dia bunting dan tuduh jurej. Orang ramai-ramai robohkan tempat ibadah jurej.
Kamu sok-sok suci ya. Satu ada wanita bunting gara-gara kamu. Sayyidina Jubair santai saja. Mana anak dia? Ketika anaknya lahir, katakan, man abu, bapak kamu siapa? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Nyesal semuanya. Kata dia, biar kami buatkan tempat ibadahmu dari emas. Katanya tidak, kembalikan seperti sedia kala. Walaupun ahli ibadah, tapi bertentangan dengan ibu, tetap aja kualat dia. Itu bayi yang menjadi saksi. Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi ay tiflan qabla waqtil kalam wa kahla dan juga nanti bicara antara kahla. Kala itu usia antara 30 sampai 40. Itu namanya kahla. Wa minas salihin, beliau termasuk dari orang soleh. Qalat, berkata, ya Sayyidatina Maryam, Rabbi, wahai Tuhanku, anna kaifa, bagaimana, yakunu li walad, ada bagi saya anak, walam yamsasni bashar, dan tidak menyentuh akan aku oleh manusia, bitazawujin, dengan kawin, wala ghairihi, tidak juga dengan faktor lain. Saya tidak pernah disentuh oleh manusia dengan cara apapun. Masa saya bisa melahirkan anak? Qala, dijawab oleh malaikat tersebut atau oleh Allah, al-amru kadzalik. Urusannya memang sudah seperti itu ditakdirkan. Apa boleh buat lagi? Ketetapannya sudah seperti itu, yaitu khalqi waladi minki bila abid, menciptakan anak dari kamu tanpa ayah. Allah yakhluqu ma yasha. Allah bisa ciptakan apa yang Allah mau. Idza qada amran, apabila Allah menginginkan sesuatu, qada amran, apabila Allah ingin menginginkan suatu perkara, arada khalqahu, Allah ingin menciptakannya, fa inna ma yaqulu lahu, maka hanya saja Allah berkata kepada perkara tersebut, kun, jadilah kamu. Fayakun, maka perkara itu langsung jadi. Ai fahuwa yakun, maka dia akan jadi. Nah, jadi nggak usah bingung. Kenapa nggak kawin bisa dapat anak? Nah, maka antum nggak usah kawin, doa aja kepada Allah, ya Allah. Nah, pas antum bangun pagi, ada bayi di kaki. Insyaallah wali. Antum baku keluar nak. Ngumpat doang. Iza arada syai'an yaqul lahu kun. Maka tinggi makamnya itu. Entah dia kena WC. Lahir anak. Nah, wa yu'allimuhu, dan Allah mengajarkan kepadanya. Itu ada dua qiraat, dengan nun dan dengan ya. Nu'allimuhu au yu'allimuhu. Kalau nu'allimuhu, kami ajarkan kepadanya. Kalau yu'allimuhu, Allah ajarkan kepadanya. Kitabah akan kitab. Kitab itu maksudnya khatta, menulis. Jadi Nabi Isa itu langsung pandai menulis tanpa belajar di tempat pendidikan menulis, langsung pandai menulis. Dan hikmah, dan Taurat, dan Injil. Wa naj'aluhu, dan kami menjadikan Nabi Isa itu sebagai rasul kepada Bani Israel. Fisiba, waktu masih kecil, itu sudah menjadi rasul kepada Bani Israel. Dan setelah balik, fanafakha Jibrilu,
maka meniupkan oleh malaikat Jibril fi jaybi dar'iha, di kerah baju besinya Sayyidatina Maryam. Iklan situ. Kalian, dianya tanda adalah anni, sesungguhnya aku. Dalam qiraah yang lain yang kasrah, inni istinaf, boleh anni, boleh inni, dua qiraat. Akhluqu, aku menciptakan, usawwiru, aku membentuk. Menciptakan itu maknanya membentuk, karena menciptakan hanya Allah. Kenapa diartikan membentuk? Karena Nabi Isa hanya membentuk tanah liat, bukan menciptakan tanah liat, tapi membentuk tanah liat berupa burung atau hewan. Ya kan, maknanya aku membentuk bagi kalian minat tini, dari tanah liat, kahayati thair, seperti bentuk burung, misla surati, seperti bentuknya burung. Maka kaf di situ menjadi isim maf'ul. Fa'anfuhu fihi, lalu saya tiup ke dalamnya. Nazan. Masya Allah, ayatnya juga panjang. Nah, cukup dulu sampai di situ. Dan ini cerita Isa tentang jalur cara belum menyampaikan dakwah, menampakkan beberapa mukjizat kepada Bani Israil. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bi izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.